Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kita dari Akaya Podcast. Karena ini podcast pertama kita, jadi kita kenalan dulu gak sih? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kaira Putri Pamungkas, biasa dipanggil Kaira. Saya dari SMK 20 Jakarta, kelas 10 akal 2. Salam kenal semuanya. Hello everyone, my name is Karina Zara. You can call me Karina. Konnichiwa, namae wa Anjani Octavia Savitri Des, Anjani Tuyonde Kudasai. Nah, jadi kan kita udah saling kenalan nih. Jadi hari ini kita mau bahas apa sih? Jadi tuh hari ini kita mau bahas tentang SWOT. SWOT, apa sih tuh? Aku jelasin ya, SWOT itu apa. Yang pertama S itu artinya strange, yang artinya kekuatan. Terus ada W, itu weakness, yang artinya kelemahan. Terus O-nya opportunities, yang artinya peluang. Yang terakhir T-nya itu threats, yang artinya ancaman. Nah, ngomongin SWOT, kayaknya SWOT itu berhubungan sama cita-cita deh. Ngomong cita-cita kalian tuh apa sih sebenarnya? Nah, kebetulan banget ya sih, cita-cita kita berdua itu sama-sama mau jadi sastra Inggris. Jadi keren banget sih ini. Makasih. Kalau cita-cita kamu mau jadi apa? Sebuah kebetulan yang entah datangnya dari mana. Cita-cita aku tuh juga pengen jadi sastra Inggris. Wih, keren keren banget. banget. Kita bertiga cita-cita bisa sama nih. Nah, balik lagi ke SWOT, pasti setiap cita-cita itu berhubungan banget gak sih sama SWOT? Jadi, topik pembahasan kita hari ini adalah membahas tentang SWOT dari diri kita masing-masing. Yang pertama, aku mau nanya Karina dulu nih. Kalau kelemahan kamu tuh apa sih? Jadi kelemahan aku itu yang pertama tuh sulit banget berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Kayak kurang aja gitu. Terus yang kedua aku kurang percaya diri komunikasinya karena tadi. Terus yang ketiga aku kurang banget buat menguasai bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya. Oke, kalau ini aku sebenarnya nggak hampir sama kayak Karin kayak gitulah. Tapi aku tuh kurang banget sama percaya diri tuh, aku nggak pede banget gitu. Anaknya tuh susah banget buat percaya diri. Terus aku tuh gampang banget lupa anaknya. Jadi biasanya kan ada beberapa kosakata yang harus dihafal. Sebenarnya nggak harus dihafal sih, cuma harus diingat. Dan itu tuh aku susah banget buat ngingetnya. Terus aku itu quality banget sih anaknya. Nah, kalau dari sendiri nih apa nih Kak? Pastinya hampir sama mereka berdua. Aku itu agak gak mudah bersosialisasi, jadi kesempatan buat aku berbicara depan umum tuh aku kurang banget. Terus habis itu aku ini banget terdistraksi sama aku suka gak fokus sama yang lagi aku lakuin saat itu. Sama aku kurang banget sama diri. Sekarang kita mau ngejelasin tentang kelebihan kita. Yang pertama dulu deh. Aku tuh hobi banget membaca karena dari kecil tuh benar-benar suka banget membaca. Jadi ya aku baca apa itu aku suka banget. Terus aku tuh beradaptasi ke orang-orang. Terus aku juga suka banget mencoba hal-hal yang baru. Kalau aku itu anaknya peka sama terhadap sekitar tuh aku lumayan peka. Terus aku juga sama kayak Jenny suka banget baca, apalagi novel fiksi. Terus habis itu yang terakhir aku tuh suka mencoba hal-hal yang baru. Kalau Karina gimana nih? Kalau aku tuh sama kayak mereka berdua, aku juga baca. Jadi itu aku kasih sampai sendiri. Selanjutnya aku juga sempat nginget nih dalam kosakata bahasa Inggrisnya. Terus selanjutnya tuh aku memiliki rasa ingin tahu tentang bahasa asing lainnya kayak bahasa Inggris sih yang utama ya, karena bahasa Inggris tuh bahasa utama di dalam berkomunikasi gitu. Nah, habis itu kita mau bahas apa lagi nih? Nah, biasanya tuh kayak tiap cita-cita punya ancamannya masing-masing gak sih? Kalau ada kelemahan dan kelebihan, itu pasti ada peluang dong. Nah, peluang kita nih buat masuk ke dalam dunia sastra Inggris tuh gimana sih? Kalau aku punya banyak teman. Kalau aku alhamdulillah banget punya keluarga yang sportif dan edukatif. Terus kalau aku tuh bisa jadi menonton film dengan menggunakan subtitle bahasa Inggris. Terus kalau misalkan ada peluang, pasti kita tuh punya plan buat kita di masa depan, di jangka pendek sampai jangka panjangnya mau kayak gimana sih? Kalau aku jangka pendeknya itu aku mau melatih public speaking aku dengan cara mengikuti berbagai organisasi. Kalau kamu gimana? Kalau aku itu mau mengubah pola pikir dengan lebih positif lagi gitu loh. Kalau aku itu memperbanyak teman untuk meningkatkan percaya diri. Kalau jangka panjangnya, yang pertama aku tuh mau rajin menabung untuk mempersiapkan biaya pendidikan di masa depan.
Kalau aku tuh pengen menjalani hari-hari aku tuh dengan produktif, karena tuh kayak anak zaman sekarang tuh mageran banget gitu loh. Betul. Terus yang paling utama tuh kita harus mempersiapkan mental kita nggak sih buat biar kuat gitu loh. Iya, tuh bener bener banget. banget. Kita remaja lemah mental. Nah selanjutnya nih pasti ada ancamannya nih. Ancamannya apa sih nih Kai? Tentunya banyak banget yang mau masuk sastra Inggris gak sih? Jadi Iya. itu termasuk ancaman kita karena banyak pesaing yang kadang tuh lebih keren dari kita, jadi kita lumayan pesaing lah. Iya. Terus ada majunya teknologi kayak apa sih, kayak Google Translate, kayak yang lainnya gitu, kayak robot-robot translate, apapun itu. Jadi itu kita jadi mundur gitu, itu ancaman banget. Nah, oke, kita udah selesai nih ngebahas tentang SWOT. Habis ini tuh kita mau ngundang bintang tamu loh. Tungguin ya. Setelah ini kita bakal datengin bintang tamu Kita kita. udah ada sama bintang tamu kita nih dengan Bapak Kerry. Halo, selamat siang Bapak Kerry. Selamat siang. Apa kabar semuanya? Apa sih yang bikin Bapak tertarik dengan sastra Inggris? Karena banyak alasan kenapa kita ngambil sastra Inggris. Karena banyak perusahaan-perusahaan besar yang membutuhkan karyawan itu bisa fase berbahasa Inggris. Mereka bisa berhubungan langsung dengan tenaga ahlinya dari luar negeri, atau kita juga bisa banyak teman di berbagai negara. Untuk pertanyaan yang kedua, itu tugas dari seorang sastra Inggris itu biasanya apa aja, Pak? Sastra Inggris kita betulnya dari awal kita kuliah, kita harus bisa menguasai berbahasa dengan cara bahasa Inggris secara grammatically, juga masalah suatunya koresponden, reading comprehension, semuanya kita sastra Inggris itu kita menguasai structure atau pembentukan kata-kata dalam bahasa Inggris kita menguasai, karena kita dilatih untuk bisa berbahasa Inggris secara grammatically. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Untuk pekerjaan yang sekarang itu apa dan sudah berapa tahun Bapak menjabat? Sekarang bekerja di tahun 97 sampai sekarang 2023, hampir 26 tahun bekerja di hotel di Jakarta, Bintang 5, mungkin di Hotel Mulia Senayan, dan kebetulan saya sekarang bekerja di airport di Bandara Soekarno-Hatta untuk penjemputan tamu. Perjalanan Bapak menjadi sastra Inggris itu gimana? Perjalanannya itu memang kita harus bisa belajar setiap hari. Itu kadang-kadang perjalanan itu kita harus bicara katanya manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Satu hari kalau kita bisa menguasai satu kata di satu hari, kita makan eat, kita tuh hafalin terus eat satu hari. 30 hari kita sudah 30 kata atau vocabulary yang kita kuasai. Jadi kalau bisa kita harus bisa belajar, jangan pernah ada rasa malas atau gimana, tapi kita mau ada kemauan pasti bisa. Kita terus perjalanannya seperti itu. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, kelebihan dari pekerjaan sastra Inggris itu apa aja, Pak? Pekerjaan kelebihannya karena kita bisa, karena sekarang ini bahasa Inggris ada sastra Inggris sebagai bahasa internasional, Inggris sebagai bahasa internasional. Jadi banyak tamu-tamu dari negara di dunia ini datang ke airport, itu satunya selalu berbahasa Inggris, walaupun itu orang Spanyol, orang Jepang, orang Cina, atau orang Belanda, Amerika, Inggris, dan yang lainnya, itu datang kita jemput dengan berbahasa Inggris. Jadi kita mengerti apa yang mereka inginkan gitu ya. Jadi itulah pentingnya bahasa Inggris, dan kita menguasai di kuliah dalam sastra Inggris. Oke, kan tadi bahas kelebihan. Sekarang kekurangan dari pekerjaannya itu apa? Kekurangannya mungkin ya banyak kelebihannya. Kekurangannya kita karena saya Inggris, kadang-kadang ada orang Korea, terutama Korea nih, Korea dan Jepang, mereka itu berbahasa Inggrisnya kita, karena dia harus menggunakan bahasa, karena mereka selalu apa ya namanya Perlindungannya ya, maksudnya mereka ngomongnya itu kurang jelas. Kalau orang Jepang sama Korea untuk berbahasa Inggris, mereka cinta sama
bahasa sendiri. Jadi mereka itu banyak orang-orang Jepang dan Korea yang berbahasa Inggris itu kurang, jika kita dapat kendala di situ untuk penyebutannya, karena kita hanya menguasai bahasa Inggris, sedangkan mereka ngomong kadang bahasa Jepang dan bahasa Korea gitu. Ancaman apa aja sih yang ada dalam dunia kerja sastra Inggris? Ancamannya mungkin kalau kita nggak pelajari teknologi, sekarang kan banyak komputer segala macam. Nah sekarang betulnya banyak perintah-perintah instruksi dari komputer itu berbahasa Inggris semua. Tapi kadang-kadang kalau dia hanya bisa bahasa tanpa menguasai teknologi, itu juga itu kekurangan kita. Karena dia dua-duanya menguasai, yaitu bahasa dan teknologi harus dikuasai sehingga seirama jalannya. Kalau dia bisa bahasa Inggris saja tapi teknologi komputer segala macam dia menguasai, itu yang tidak, itu kekurangan di sastra Inggris. Kalau untuk kesulitan bekerja sebagai sastra Inggris itu apa? Kesulitannya tadi sudah dikatakan juga ya, kesulitannya mungkin kalau mereka yang dari Prancis, karena Prancis juga sama juga tuh, mereka kita penyebutan tamu di airport itu kadang mereka Prancis itu menggunakan bahasa Prancis sendiri, ya bahasa Inggrisnya sama juga kurang fase atau gimana, itu yang kesulitan kita di situ. Sekarang ke pertanyaan terakhir ya Pak. Nah. Pesan untuk anak-anak muda yang ingin menjadi sastra Inggris. Oh, dia harus, kalau pertama cinta dulu lah, cinta apa yang kita cinta bahasa Inggris, pasti dia akan biasa mengikuti, dan dia harus rajin belajar, itu aja. Satu, ada kemauan, yang penting ada kemauan. Kalau dia mau untuk bisa berbahasa Inggris, dia ada kemauan harus belajar, jangan malas-malas belajarnya. Dan juga pasti kalau dia mau belajar di satu hari satu kata sampai dia terus nggak bosan menguasai, itu pasti dia akan bisa. Dan yang utama itu ada kemauan untuk belajar. Sekian dari kami pertanyaannya. Terima kasih atas waktunya Pak. Ya, sama-sama. Ya. Oke, cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.